A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi untuk mengupgrade keimanan kita dan juga meningkatkan amal produktivitas kita. Semoga ya semua sahabat iDream dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan ya saya akan mengajak ya rekan-rekan sahabat iDream untuk membahas apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana tentang perhiasan-perhiasan atau hiasan-hiasan di dalam rumah kita. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam surat Rum ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana membentuk sebuah rumah tangga. Membentuk sebuah keluarga adalah amanah yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Di mana ketika tanda-tanda kekuasaan Allah itu diperlihatkan kepada semua manusia, bukankah Allah menginginkan ucapannya adalah subhanallah, ucapannya adalah masya Allah. Nah, inilah yang akan menjadi sebuah motivasi buat kita bahwa ketika kita akan membahas tentang bagaimanakah rumah kita, bagaimanakah pernak-perniknya, aksesorisnya dalam rumah kita, ya semua harus menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Yaitu ya dimana ketika seseorang melihat rumah kita, seseorang masuk ke dalam rumah kita, maka ya ucapannya adalah subhanallah, masya Allah. Sebuah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah terlihat di dalam rumah kita. Jangan sampai begitu seseorang ya masuk ke dalam rumah kita, seseorang melihat bagaimana kondisi rumah kita, ternyata ucapannya adalah astaghfirullah. Berarti ada yang tidak beres dalam rumah kita. Ada yang menodai tanda-tanda kekuasaan Allah ya di dalam rumah kita. Apalagi kalau komentar orang ketika memasuki rumah kita, melihat karakter, kepribadian maupun kondisi rumah kita, ternyata ucapannya adalah na'udzubillah, ya Allah, berarti warning, kita menodai kekuasaan Allah. Kita menodai tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah titipkan. Tanda-tanda kekuasaan itu harusnya ada di dalam rumah kita, harusnya ada dalam keluarga kita, harusnya ada di dalam potret ya rumah tangga kita ya, sehingga dengan demikian pada kesempatan kali ini ya saya akan mengajak rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba mengevaluasi, mengupgrade ya agar kita mampu menunaikan amanah bahwa ya rumah kita adalah salah satu dari bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanakah ya kan hiasan-hiasan dalam rumah tangga, pernak-pernik di dalam rumah kita yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mendatangkan laknatnya Allah atau mendatangkan setan atau malah menjauhkan malaikat, mengusir malaikat. Mari kita akan simak ya di season yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengutip sebuah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana doa ini Rasulullah seringkali mengucapkannya, bahkan para sahabat bertanya pada Rasulullah, apa sih rahasia doa itu?
Ya, bagaimana redaksi doanya? Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma gfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Wa wasi'li fi dari. Ya Allah, lapangkanlah, luaskanlah ya rumahku. Wa barik li fi rizki. Ya Allah, berkahilah rezekiku. Ya, sehingga ketika para sahabat bertanya bolak-balik kok Rasulullah berdoanya dengan permintaan tadi, ampunan dosa, rumah yang lapang, kemudian rezeki yang barokah, ya. Lalu apa kata Rasulullah? Apakah tidak ada lagi ya yang tidak tercukupi dari rangkaian doa yang dahsyat ini? Artinya di dalam doa ini Rasulullah SAW tidak hanya menginginkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Rasulullah juga menginginkan rumah yang lapang. Lapang bisa jadi memang rumahnya lapang secara fisik, tapi ada kalanya rumah itu lapang ya secara hati, secara pandangan, sehingga ada kenyamanan dalam rumah tangga tersebut. Semua itu ya memang harus ada sarana, harus ada keilmuan agar Allah Subhanahu wa taala menghadirkan, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rumah kita rumah yang lapang. Baiti jannati, rumahku surgaku. Bukan sekedar untuk kita, tapi buyutina, ya kan? Jannatina. Rumah-rumah kita adalah surga-surga buat kita semua. Nah, untuk itu hal yang perlu kita pahami dalam kelapangan rumah tangga juga termasuk ya bagaimana hiasan-hiasan di dalam rumah tangga kita, hiasan-hiasan di dalam rumah kita, apakah memang mendatangkan ridhonya Allah, mendatangkan malaikat, atau hiasan-hiasan rumah kita ya adalah hiasan yang disukai oleh setan. Karena kalau hiasan itu sudah disukai oleh setan, maka selapang atau sebesar-besarnya rumah tersebut tetap akan membuat sesak ya dada kita. Sempat ya tetap akan membuat ya tidak nyaman mata kita. Kenapa? Karena setanlah yang membuat mudayyiq, tidak lapangnya hati kita. Kenapa? Karena rumah kita disukai sama setan. Nah, untuk itu mari kita lihat apa saja sih ya kan hiasan-hiasan yang disukai oleh Allah dan hiasan-hiasan yang tidak disukai oleh Allah, atau hiasan-hiasan yang disukai oleh ya setan, naudzubillah. Nah, saya mau memulai dari sebuah cerita di mana pernah satu kali ya ada seorang rekan saya, sahabat saya datang ke rumah saya, ya datang kepada saya dengan menceritakan ya bagaimana rumahnya itu ya dianggap rumah yang tidak bersahabat. Ya kan, kenapa? Karena di dalam rumahnya itu ada makhluk lain. Akhirnya rekan saya ini sampai mendatangkan ustadz. Ya, dan apa kata ustadz? Ya kan, bahwa rumahnya penuh dengan setan. Dan setannya itu adanya bersembunyinya di dua tempat. Yang pertama di lukisan kaligrafi ayat kursi, yang satu ya di gambar wallpaper ya Ka'bah. Ya kan, ketika beliau bercerita kepada saya dengan cerita yang seperti itu, ya saya hanya mengatakan wallahu a'lam, saya nggak tahu, ya kan. Ini cerita dari ustadz benar atau karangan, ya kita kan tidak mengetahuinya. Tapi kita harus mencari tahu kenapa rumahnya tidak nyaman dan kenapa, ya kan. Justru ya orang-orang pintar itu mengatakan setan itu bersembunyi di lukisan wallpaper Ka'bah dan juga di kaligrafi ya kan ayat kursi. Ini yang pertama. Kisah yang kedua, ya ada seorang ibu yang menceritakan kepada saya ya bagaimana kesedihan hatinya ya karena anaknya itu lebih tepatnya cucunya itu merasa di rumah eyangnya itu nggak nyaman, di rumah eyangnya itu ya menakutkan, ya menyeramkan, sehingga si eyang ini merasa sedih. Ya Allah, kenapa rumahku tidak disukai oleh cucu-cucuku? Kenapa rumahku ditakuti oleh cucu-cucuku? Ya, hal yang sama, dia datangi orang pintar, dia datangi ustadz. Kemudian apa kata ustadz? Ya bahwa rumah ini ada penunggunya.
dan penunggunya itu terletak di bawah tangga. Dan ketika diperlihatkan di bawah tangga, ternyata ya kan ada ya boneka gorila yang sangat besar, dan kata si Ustadz, itu dia tempatnya jinnya, tempatnya setannya. Nah pada saat itulah ya kembali ya saya hanya mengatakan wallahu a'lam. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia biasa tidak bisa melihat syaitan. Karena Allah lah yang menyebutkan seperti itu. Ya, di mana dalam surat Al-A'raf surat ke-7 di ayat yang ke-27 Allah sudah menyebutkan bahwa ya iblis wa qabiluhu, dan kabilahnya ya dia akan mendatangi manusia min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kamu enggak bisa melihat. Artinya ya saya manusia biasa, bahwa saya tidak pernah tahu bahwa cerita itu benar atau tidak. Kenapa? Karena memang saya tidak pernah membuka sinyal, tidak pernah buka aplikasi ya untuk berinteraksi dengan syaitan. Namun cerita ini menjadi pelajaran buat kita. Kenapa? Karena semuanya yang menyangkut masalah aksesoris rumah tangga, semuanya menyangkut masalah hiasan-hiasan di dalam rumah. Untuk itulah ya kan bagaimanakah caranya ya kan kita bisa melindungi rumah kita dari kedatangan setan. Nah untuk itu mari kita lihat Rasulullah SAW yang membocorkan, Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita. Yang pertama ya kan, hati-hati, setan itu paling senang ya ketika rumah tidak dijaga oleh malaikat. Artinya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah ya ketika fihi at-tamathil, ketika di dalam rumah tersebut terdapat patung. Dengan demikian ya kan, hal yang pertama yang harus kita pahami adalah patung, bahwa Rasulullah yang menyebutkan. Karena dulu di dalam sebuah kisah Jibril ya alaihissalam tidak berkunjung kepada Rasulullah sehari, 2 hari, 3 hari, sampai sedihlah Rasulullah ya. Dan ternyata ya Rasulullah mendapatkan informasi bahwa Jibril nggak akan datang ya kan, karena wahyu itu kan gak hanya dari Jibril ya, wahyu itu bisa dengan ru'yatus sholihah, dengan mimpi, komunikasi langsung, atau bisyarah ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ya mendapatkan kabar selama ada patung yang ada di dalam rumah, maka Jibril tidak akan mendatangi rumah tersebut. Kalau Jibril sudah tidak datang ke rumah tersebut, berarti rumah tersebut tidak disukai oleh malaikat. Kalau malaikatnya sudah tidak mau di dalam rumah, otomatis yang datang adalah syaitan, yang datang adalah iblis. Untuk itu ya mari kita lihat patung. Semua patung hukumnya haram. Bagaimana dengan patung yang tadi ada di bawah tangga? Itu kan ya mainan anak-anak, gorila. Apakah memang patung yang dijadikan mainan anak-anak juga ya sesuatu yang diharamkan karena mendatangkan ya kan syaitan, karena membuat ya malaikat itu terusir? Nah, mari ya kita lihat ya dalam beberapa ulama fikih. Para fuqaha sudah menyebutkan, sepakat bahwa patung itu hukumnya haram. Istisnai, kecuali satu kisah ya yang menyebabkan pengecualian patung itu diperbolehkan. Yaitu apa? Ya kan, ketika patung itu digunakan untuk lo'bah, untuk mainan, dan tidak sekedar untuk bermain-main anak-anak, tapi juga tarbiyah, edukasi dengan patung tersebut ya, sehingga ini diperbolehkan. Untuk itu ya kan, kisah yang ada di zaman Rasulullah yaitu kisahnya Aisyah radhiyallahu an ya, di mana Aisyah pernah bermain bersama dengan anak-anak sebayanya. Lalu ya kan mereka semua membawa mainan masing-masing ya, patung mainan masing-masing. Begitu Rasulullah datang, semua anak menyembunyikan patung. Kenapa? Karena jangan sampai nanti Rasulullah tahu. Kalau Rasulullah tahu, nanti dilarang sama Rasul. Kalau dilarang sama Rasul berarti udah selamanya nggak boleh lagi ya punya mainan ya kan seperti patung-patungan. Ya, semuanya menyembunyikan kecuali Aisyah. Nah, begitu Rasulullah melihat Aisyah menggenggam patung kuda yang sempurna,
bahkan ada sayapnya di kanan dan di kiri. Ya, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ini apa?" "Ya, ini kuda." "Kenapa kuda bersayap?" Ya, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak tahu? Kan kudanya Sulaiman bin Daud bersayap." Rasulullah ketika mendengar jawaban Aisyah, jadi mainan ini tidak sekedar untuk bermain, tapi ternyata mainan ini ada edukasi yang tinggi, mengenal tentang sejarah, mengenal tentang ya hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah sudah disepakati. Artinya apa? Tidak menjadi hukum pelarangan dan juga tidak menjadi hukum diwajibkan. Artinya apa? Mubah-mubah aja, boleh-boleh saja. Nah, dengan demikian semua patung hukumnya haram, kecuali patung untuk mainan anak-anak dan juga patung untuk edukasi, ya, dengan hadis tersebut. Namun ya ketika ya kan dibeli untuk mainan anak-anak, dibeli untuk edukasi, tapi maaf, anak mau megang gak boleh, anak mau pengen lihat gak boleh. Ya, melarang anak untuk berpegang, melarang anak untuk melihat, melarang anak untuk mempelajari ini dari bahan apa, ini binatang apa, ini hidupnya di mana, itu melarang anak sama saja, ya kan, melarang malaikat masuk. Kenapa? Karena patung itu pada hakikatnya dasar hukumnya haram. Hanya sentuhan anak, hanya edukasi untuk anak, anaklah yang menyebabkan patung itu dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, memang tidak dilarang dan tidak diperintahkan. Karena kalau sikapnya Rasulullah melihat Aisyah seperti itu langsung, oh bagus, berarti boleh juga nih buat mainan anak-anak nih, boleh juga nih buat yang lain. Maka hukumnya jadi sunnah. Ya, Rasulullah ya menyuruh untuk ya kan memberikan edukasi berupa patung, maka hukumnya bisa jadi sunnah atau bisa jadi bahkan menjadi wajib. Tapi Rasulullah no comment, tidak komentar. Artinya ini dikembalikan kepada manfaat dan mudarat. Nah, tolong perhatikan rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana rumah kita kalau ada patung, jelas-jelas malaikat tidak akan masuk. Kalau malaikat tidak akan masuk, maka yang ada adalah setannya akan masuk. Kalau setannya akan masuk, berarti mau gak mau rumahnya akan ya tidak nyaman, rumahnya akan galau. Nah, terkait dengan kondisi ya seorang ibu yang katanya si ustadz justru sumber tempat jinnya ada di mainan anak-anak, di tempat yang ada gorilanya itu, ya kan? Saya bertanya kembali kepada ibu tersebut. "Ibu, ya, ini mainan gorila ya kan buat siapa?" "Oh, ini hadiah dari papanya. Waktu itu papanya keluar negeri." Ya, ketika papanya udah keluar negeri, maka membelikan patung gorila itu. Tujuannya untuk mainan, tujuannya untuk hadiah kepada ya kan anak. Tapi begitu sampai di tangan anak, anak takut, ya kan, sehingga merasa tidak nyaman. Diletakkanlah di tempat yang tidak terlihat, ya kan, tempat yang tidak terbiasa untuk dilewati. Ya, gara-gara tidak disentuh oleh si anak, gara-gara tidak dijadikan mainan dan edukasi, tapi dijadikan sesuatu yang menakutkan, horor. Maka ya kan sebab itulah bisa jadi ya setan suka dengan patung gorila. Dengan demikian mohon ya Bapak Ibu yang Akung, yang Uti, kalau memang memberikan patung harus dilihat prinsip dasarnya. Ini harusnya nggak boleh, tapi dia akan boleh kalau memang ya dijadikan mainan untuk anak-anak. Nah, kira-kira anaknya, cucunya mau nggak bermain dengan patung itu? Jangan sampai udah dibeliin mahal-mahal, udah dijadikan oleh-oleh ya kan dari negeri luar, ternyata anaknya nggak mau main, cucunya nggak mau main, diletakkan di ya kan meja atau diletakkan di lemari hias, diletakkan di ya buffet kan, sehingga akhirnya bisa jadi ya kan cuman dipandang, atau bisa jadi malah nggak mau mandang, ih aku takut,
Maka kalau memang seperti itu, lebih baik ya kan selamatkan rumah. Hibahkan, hadiahkan. Karena bisa jadi ada anak-anak yang tidak takut, anak-anak yang masih mau bermain. Hadiahkan, dengan dihadiahkan maka pertama menyelamatkan rumah kita, yang kedua juga bisa mensodakohkan. Karena ada kalanya ya satu anak takut dengan benda ini, satu anak suka dengan benda yang lain. Nah, ini ya terkait dengan masalah patung. Ya apalagi patungnya sempurna, ya dijadikan pajangan, bukan dijadikan untuk mainan. Ya Allah ya Robi, ini benar-benar akan membuat petaka di dalam rumah kita. Ya bisa jadi ya dari luar ya mungkin tidak ada masalah, tapi begitu masuk ke dalam rumah hawanya panas, maunya marah-marah. Ya bisa jadi di rumah ini akhirnya apa? Ibadahnya kok jadi pada males, disuruh bangun malam pada susah, disuruh sholat wajib susah, disuruh berzikir juga susah. Kenapa? Karena rumahnya ya kan sudah ditinggalin oleh malaikat, udah dijauhi oleh malaikat, sehingga roh dan kedekatan kita dengan Allah juga semakin menjauh. Ya ini yang pertama yang kita bahas ya adalah masalah patung yang diharamkan. Namun ketika patung itu tidak bernyawa, kan bisa jadi ya kan ada patung masjid, ada patung Ka'bah, ada patung menara, kan bisa jadi ya yang disebut dengan patung ya kan ketika ada sinar lalu dia memiliki bayangan. Maka selama patung-patung itu bukan dari ciptaan Allah yang bernyawa, enggak masalah. Ya misalnya ya kan miniatur Ka'bah, miniatur Al-Aqsa, miniatur Menara Eiffel, miniatur Monas, miniatur Istiqlal, itu enggak masalah. Kenapa? Karena yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya asbabul wurudnya, sebab kisahnya karena memang dulu di zaman Rasulullah ya adalah menyembah berhala, menyembah ya kan orang-orang besar yang kemudian dikultuskan yang menjadi Tuhan, atau bisa jadi ya di Mesir kuno ya itu kan Abu Haul Sphinx yang ya singa itu dianggap ya kan memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki kekuatan sendiri. Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanakah dengan hiasan-hiasan yang lain? Ya mari kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya. Ya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita berdiskusi dengan patung, berarti patung itu udah harga mati. Ya, kecuali rukhsahnya untuk mainan anak-anak dan untuk edukasi. Jadi, ya, sahabat iDream bisa nanti lihat di rumah ya mana saja benda-benda yang sejenis patung bernyawa. Kalau ternyata anak-anak enggak mau pegang, anak-anak enggak mau menyentuhnya, anak-anak itu takut, udah langsung disodakohkan. Ya cari ya TK atau TPA atau PAUD yang memang bisa bermanfaat. Ya patung ini tidak menjadi haram, tapi patung ini bisa menjadi edukasi dan bernilai pahala buat kita. Adapun yang berikutnya ya kan ada hiasan-hiasan yang bukan dari patung, tapi lukisan, gambar ya dan kemudian foto. Ya lukisan ini macam-macam. Apakah lukisan yang bernyawa ataupun gambar yang bernyawa ataupun lukisan dan gambar yang tidak bernyawa. Nah, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah lukisan dan gambar yang bernyawa, memang pernah ada satu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat ya di biliknya Aisyah, di kamarnya Aisyah. Ternyata ya gordennya Aisyah itu gambar burung, pas diletakkan di menghadap kiblat. Ya sehingga apa? Ketika Rasulullah sholat melihat ya gordennya itu ya bergambar ya burung, akhirnya apa? Rasulullah menyuruh Aisyah, yang Aisyah itu dicopot ya, digunting jadikan hambal. Nah
Ya karena asbabul wurudnya seperti ini, sebab diturunkannya hadis seperti ini, maka otomatis terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dari dulu sesuatu yang ma'ruf, ya, sesuatu yang baik dan diperbolehkan. Yang dilarang itu ketika masuk kategori mukhalafah, jadi perselisihan. Ya sehingga ya kan ketika hadis tersebut ya menandakan Rasulullah menurunkan, ya ada yang mengatakan berarti apa? Rasulullah nggak suka gambar-gambar itu, baik di gorden, di baju, ya ditempel di dinding, ya menandakan Rasul nggak suka. Kalau Rasul nggak suka berarti nggak boleh, ya kan, hukumnya dilarang. Ada yang berpendapat seperti itu. Semua gambar yang bernyawa tidak diperbolehkan. Ya, adapun ada yang mengatakan ini tidak dilarang. Kenapa? Karena asbabul wurudnya itu diletakkan di tempat kiblat Rasulullah mau sholat. Sehingga apa? Itu mengganggu kekhusyuan. Dengan demikian Rasulullah hanya menyuruh untuk turunkan dan letakkan di tempat yang lain. Artinya ditaruh di bantal sebagai hambal. Berarti kan masih ada benda-benda tersebut di dalam rumah. Kalau dilarang sama sekali berarti kan di semua sudut tidak boleh ada gambar-gambar tersebut. Sehingga ada yang mengatakan, oh ini gak dilarang, tapi lihat efeknya, manfaat dan mudorotnya. Ini untuk gambar. Nah dengan demikian masalah lukisan, masalah gambar, ketika ada yang berpendapat nggak boleh, monggo-monggo aja, silahkan. Bisa diganti dengan gambar-gambar yang tidak bernyawa, misalnya ya kaligrafi, misalnya bunga-bunga, ya gunung, itu silahkan. Ya sehingga ada keindahan. Jangan sampai ya kan karena gambar-gambar itu nggak boleh, akhirnya semua objek gambar, sehingga rumahnya itu ngeplong aja deh. Yang ada cuman hiasan, maaf, anaknya yang mencoret-coret, anaknya yang menggambar. Bukannya nggak boleh. Sekali lagi ketika kita masuk ke dalam rumah seseorang, bagaimana kepribadian orang tersebut kan dilihat dalam penataannya. Rumahnya plong, nggak ada hiasan. Yang ada adalah ya kan ukiran anak-anaknya di tembok kanan kiri. Kita kan nggak bisa memaksakan diri dengan subhanallah, nggak bisa. Otomatis kita akan mengatakan astagfirullah ya Allah. Untuk itu apa? Tolong diberikan edukasi. Jika memang tidak menginginkan gambar, tidak menginginkan lukisan yang bernyawa, berilah keindahan dengan bunga-bunga. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbu jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Bahkan masalah perhiasan ya selama tidak diharamkan, ya satu kategori yang diharamkan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf surat ke-7 yaitu di ayat yang ke-31, 32, 33 Allah sampai menyebutkan ya bani Adam khudhu zinatakum ya inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Hai orang beriman, ambillah az-zinah, perhiasan-perhiasan kamu, keindahan-keindahan kamu. Ketika kemana? Ke masjid, makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebihan. Artinya hiasan-hiasan ini kategorinya sama dengan makanan dan minuman. Ya jangan berlebihan, sewajarnya. Ya dengan adanya ya hiasan bunga tulip, ya di sini bunga mawar, segala macam kan membuat ya subhanallah indah, bersih, rapi dibanding dengan coretan-coretan tadi. Berarti apa? Ya dia tidak mengajarkan anaknya seperti itu. Kalau memang mau anaknya itu ya berkreasi dengan tulisannya, diedukasi, diberikan pengarahan. Misalnya apa? Satu tembok itu khusus dicat, ya kan? Ya sekarang kan ada cat yang memang dicoret apapun itu mudah dihapus. Ya dibuatlah satu spek gitu kan, bahwa apa? Ya, kamu kalau mau mencoret, ayo ya dibuat manajemen, ya dibuat kebiasaan. Nyoretnya di tembok yang sebelah sini. Jangan tembok sana, jangan tembok sini. Kenapa? Karena Allah bisa karena biasa. Ya, tapi kalau tidak ya
kreasinya itu jangan di tembok, ya kreasinya di ya kan kertas. Ya seperti pengalaman saya pribadi, anak saya itu suka nyoret dan suka nempel-nempel. Ini harus dikasih media, ya kan. Akhirnya apa? Mau nggak mau itu kita belikan kertas, ya kan, berim-rim hanya untuk, ya kan, ya kalau mau nyoret, coretlah di sini. Ya, ungkapkan semua keinginan kamu untuk menggambar di kertas ini. Kalau mau menempel, nempellah di sini, di buku gambar. Itu sampai anak saya yang pertama, kedua itu punya setumpuk kertas ya untuk dia nyoret-nyoret dan setumpuk buku gambar yang hanya untuk menempel stiker. Sengaja saya belikan stiker untuk melatih. Nempelnya jangan di kulkas, nempelnya jangan di bangku, nempelnya jangan di pintu. Kenapa? Karena kalau udah menempel di pintu, di bangku, di kulkas, maaf, itu kalau dicopot kan jadi ada berbekas. Akhirnya apa? Nggak cantik. Ya Allah, innallaha jamil yuhibbu jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Ya, berikan kreativitas ya dan salurkan kreativitasnya. Memang ada yang mengatakan anak nggak boleh dilarang, biarin aja dia nyoret. Maaf, kalau anak tidak boleh dilarang, lihat Al-Quran. Al-Quran itu banyak pelarangan, banyak haram, la taqrabu, ya kan? Itu banyak sekali pelarangan-pelarangan. Artinya apa? Melarang itu boleh, menyuruh itu boleh, tapi diarahkan. Nggak boleh ya melarang untuk nulis di tembok sebelah sini, silahkan untuk nulis di tembok sebelah sini, ya silahkan. Ini namanya papan tulis, ini namanya whiteboard. Kamu bisa menulis, mau pakai spidol, ya kan, yang bisa dihapus, mau warna merah, kuning, hijau. Itu adalah ya kan bagaimana madrasatun. Ibu adalah ya sekolah, ya pendidikan. Nah, kembali ke masalah lukisan. Ya, ketika memang punya satu pendapat, ya pokoknya saya mah nggak mau dengan lukisan apapun, monggo, silahkan. Itu adalah hak, ya kan. Tapi tolong jaga kebersihan, jaga kerapihan. Tapi ketika ada yang berarti lukisan boleh ya, berarti kalau kaligrafi boleh ya, berarti kalau gambar boleh lah, monggo. Tapi tolong, ya kan, pertama yang dilihat adalah objek gambarnya. Jangan mentang-mentang boleh ya gambarnya, mohon maaf, gambar yang tidak menutup aurat, ya kan, ya ditempel. Ya ini kan berarti pelarangannya bukan karena gambarnya, pelarangan karena membuka auratnya. Atau gambarnya gambar yang menunjukkan gambar-gambar yang dimurkai Allah. Misalnya bikin bintang. Ini tolong diedukasi. Jangan bikin bintang yang dimurkai sama Allah, yang maghdub. Ya, bikinlah ya, buatlah bintang-bintang yang memang Allah yang menciptakan dengan keragamannya. Yaitu apa? Kalau bintang yang dimurkai itu dibuat dari segitiga dua, yang satu berdiri, yang satu duduk. Berarti bintang David itu adalah bintangnya Yahudi. Ya, jangan sampai ya kita membuat hiasan bintang, ternyata bintangnya bintang David, bintangnya bintang Yahudi. Ya Allah, ya tasyabbuh, nanti jangan sampai orang langsung melihat, loh kok itu bintangnya simbol Yahudi, walaupun memang ini kerjanya Yahudi. Yahudi itu agar ya kan disosialisasikan jenis bintangnya, bintang mereka, agar ketika nanti suatu saat mereka menguasai dunia, ya simbol bintang David sudah tidak asing lagi. Nah, kita harus cerdas. Jadi benar-benar di mata harus teliti. Begitu ngelihat hiasan, waduh, ini kok bintang David ya? Enggak deh. Nah, itu perlu kebiasaan, perlu latihan. Ya tidak hanya kita, anak-anak juga seperti itu. Saya sering kali dengan anak saya itu diingatkan, Umi, jangan itu Mi. Ya kan, kenapa? Itu kan lihat Mi, bintang David. Oh iya, enggak deh, ya kan. Ya corak baju, corak jilbab, ya corak apapun juga, anak itu dibuat sensitif. Jangan memasukkan bintang-bintang yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah kita, karena itu adalah bintang David. Kalau memang mau ya menghiasi rumah dengan lukisan, sekali lagi dengan gambar boleh, tapi tolong dilihat ya objeknya, bukan objek yang dimurkai sama Allah, tapi objek-objek yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, ya saya ingin menggabungkan dengan kisah yang pertama. Loh kok ketika rekan saya ya konsultasi dengan orang pintar, kenapa setannya ada di ayat kursi?
Kenapa setannya ada di wallpaper Ka'bah? Kan kalau kita pikir-pikir, ini kan bukan benda yang yang dibenci oleh Allah. Ya kan? Ayat kursi itu salah satu ayat yang suci dalam Al-Qur'an. Dan kita tahu juga bahwa Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Kenapa kok bisa setannya bersembunyi di situ? Ya, hati saya pada saat itu langsung tertegun. Masa sih ya setan sukanya sama Ka'bah? Masa sih setan sukanya sama ayat kursi? Ya, hati saya tertegun. Tapi kemudian saya ingin mencari tahu, kenapa ya? Kok lukisan itu yang menjadi incaran? Udah, akhirnya saya tanya sama rekan saya tanya sama sahabat saya, tolong dong ceritain kepada saya, ada apa dengan ya kaligrafi ayat kursi itu? Tolong dong ceritakan kepada saya, ada apa sih dengan wallpaper Ka'bah yang sedinding itu, ya kan? Sehingga kok katanya malah setannya ada di situ, ya kan? Saya nggak mau mencari bukti bahwa setannya ada, nggak, ya, karena ya saya adalah manusia biasa yang nggak akan pernah sekali-kali buka channel sama setan, ya. Tapi saya ingin mencari tahu apa alasannya, kenapa itu menjadi sesuatu yang ya kan disukai sama setan dari cerita yang ya pemiliknya, si empuknya. Nah, barulah saya tergambar kenapa kok setannya suka dengan kaligrafi ayat kursi. Nah, dia bercerita ya ingat film tahun 80-an ya, bahwa ya dalam film tersebut ya kan itu kan ada tokoh artis Indonesia yang satu menjadi tuyul, ya kan, yang satu jadi temennya tuyul, yang satu jadi orang kaya. Ya, di mana si tuyul ini ya berdua itu selalu berhasil masuk ke rumah orang-orang kaya untuk mengambil harta-harta mereka. Tapi ada satu rumah yang tidak bisa didatangi oleh tuyul. Ya, rumah itu ternyata ada hiasan ayat kursinya. Begitu tuyulnya mau masuk ke dalam rumah tersebut, melihat ayat kursinya bersinar, bercahaya yang membuat tuyul-tuyulnya pada mental. Nah, ya kan, edukasi dari perfilman itu yang terekam oleh sahabat saya. Ya, apalagi dia mendengar cerita ya Ustadz bahwa ya kan ayat kursi ini tidak disukai sama setan. Memang kan setan yang membocorkan. Yaitu ketika ada seorang sahabat yang dia selalu kehilangan apel untuk ya bersedekah. Sehari, 2 hari, ya sekali, 2 kali, 3 kali, dia merasa sedih. Aduh, ini apelnya yang terbaik yang memang digunakan untuk bersedekah. Jadi udah dipisahkan apel-apel terbaik yang akan dia gunakan untuk sedekah. Begitu mau disedekahkan, hilang terus. Ini siapa sih yang ngambil? Kok pinter banget gitu loh, ngambilnya yang apel yang terbaik yang memang ingin disedekahkan. Ya, akhirnya apa? Dia buat jebakan. Begitu buat jebakan, tertangkaplah ya yang mencuri itu. Ketika pencuri itu ditangkap kan akan dibawa kepada Rasulullah SAW. Lalu apa kata pencuri ini? Lepaskan aku. Kalau engkau lepaskan aku, jangan engkau bawa aku kepada Rasulullah, maka aku akan membocorkan rahasia kaumku. Ya kan? Memang siapa engkau? Sesungguhnya aku bukan golongan kamu. Aku adalah golongan setan. Ya, buktikan kalau engkau golongan setan. Ya, sahabat itu ya menceritakan dibukalah ya tangan si pencuri. Ternyata memang bukan tangan manusia. Lalu ketika dia mau melepas ya kan, lalu si pencuri ini mengatakan, ya sesungguhnya kalau engkau membacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayat kursi, maka kaumku tidak akan pernah mendekatimu. Ya, kemudian akhirnya apa? Kan ditanya, kenapa? Ya engkau tuh kepinginnya kok ya mencuri apel, ya kan? Ya ternyata ya setan itu seperti itu. Dia akan berusaha menggoda orang agar tidak jadi beramal. Ya, ada yang takut miskin, nggak jadi bersedekah. Ada yang sayang-sayang, nggak jadi bersedekah. Sedangkan sahabat ini mau diuji dari sisi apapun, tetap aja bersedekah yang terbaik. Bagaimanakah caranya agar sahabat ini tidak jadi bersedekah? Mau nggak mau, barang yang akan disedekahkan
diambil, sampai mereka berupaya untuk membuat sahabat itu tidak bersedekah. Nah, gara-gara ayat kursi ya dibocorkan oleh pencuri ini, oleh syaitan ini, maka sahabat ini kan mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, begini ceritanya, gini. Lalu apa kata Rasulullah? Betul, si buruk rupa itu. Artinya memang ayat kursi itu bocoran yang membuat setan itu takut. Tapi setan itu udah jujur ngasih taunya, bukan ditempel, tapi kul Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Yaitu apa? Dibaca, bukan ditempel. Kalau ditempel, apalagi gara-gara melihat film, ayat kursinya bersinar, sinarnya ini membuat jin-jin pada mental, berarti ya sudah melakukan kemusyrikan. Ayat kursi ini kenapa disukai oleh syaitan? Ya kan? Karena ayat ini adalah sumber kemusyrikan, seperti dijadikan jimat. Ini dia baru saya paham. Oh, berarti nggak hanya objek yang perlu diperhatikan, malaikat itu nggak akan masuk. Ya, bisa jadi efeknya ayat kursi dijadikan sebagai jimat mistik, sehingga jangan sampai kaligrafi ayat kursi laris di mana-mana. Ya, nggak hanya ditempel di ruang tamu, tapi juga di selipan-selipan pintu. Ini jatuh syirik. Ya kan? Kenapa? Karena ya kan bergantung bukan kepada Allah, bergantung kepada ayat kursi. Adapun Ka'bah, saya akan cari tahu. Ya Allah, Ka'bah, sedangkan kita tahu Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim itu setelah Nabi Ibrahim berhasil ya diuji oleh Allah, dan iblis pun kan nggak mampu menggoda ya Nabi Ibrahim ya, dari proses penyembelihan ya Nabi Ismail itu kan iblis bolak-balik datang ya, sampai gimana Nabi Ibrahim melempar ya batu-batu ke iblis itu sampai dijadikan simbol lempar jumroh. Artinya apa? Ya semua ujiannya Nabi Ibrahim itu kan hadiahnya Allah titipkan Ka'bah itu kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Ka'bah jadi disukai sama setan? Itu kan menjadi sesuatu yang saya nggak masuk akal, nggak logis ya, sehingga saya harus tahu memangnya ada apa dengan wallpaper itu. Tahun 90-an ya, itu kan memang ya saya merasakan sendiri bagaimana wallpaper ya gambar Ka'bah yang full di dinding untuk ya 4x4, 6x6 atau 8 ya kali berapa meter, itu memang harganya lumayan mahal, dan itu tidak bisa dibeli sembarangan ya, sehingga ya si ibu ini cerita itu saya tempel ya di ruang keluarga ya kan, sehingga kalau ada tamu nggak hanya duduk di ruang tamu, tapi merasa sudah akrab diajak ke ruang keluarga. Nah begitu ngelihat Ka'bah, nah dia cerita, tahu nggak ini waktu itu saya beli waktu haji sama ini, haji sama itu, tau nggak mahal banget ya, pokoknya ya saya baru menangkap, oh bukan karena Ka'bahnya yang disukai sama setan, tapi karena sombong. Sedangkan yang namanya sombong adalah sifat dasar wataknya iblis. Sehingga saya bilang sama rekan saya, maaf, berarti bukan salah ayat kursinya, bukan salah Ka'bahnya, tapi efek dari ya kamu punya kaligrafi ayat kursi, kamu punya wallpaper ya kan Ka'bah tersebut. Sampai rekan saya bilang, terus gimana, apa harus dicopot ya, apa harus dibuang ya? Kalau masalah efek bukan dicopot, tapi apa, kalau masalah efek yang menyebabkan ya ini menjadi sesuatu yang disukai sama setan, berarti apa ya kan, kita harus lawan efek itu. Misalnya apa, ini jadi jimat, maka kita harus lawan. Setiap melihat ayat kursi langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ini hanya hiasan untuk menunjukkan bahwa aku muslim,
aku menempel ini karena aku suka dengan ayat ini, dengan ayat kursi ini. Karena ini adalah salah satu dari min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu dilawan. Karena kalau dia dibuang, dihilangkan, berarti bisa jadi kita kalah sebelum perang. Terus tempel. Setiap kita pengen bergantung sama ayat kursi ini, oh enggak, ya Allah, iya kana budu, wa iya kana stain. Iya kana budu, iya kana stain. Nih penataan hati. Sama halnya dengan Ka'bah. Terus gimana, harus dicopot? Ya kan, enggak usah dicopot. Cukup latihan. Ya, tamu-tamu yang sudah akrab ketika duduk di ruang keluarga kita, ini mulut gatel, pengen cerita, wah langsung tahan. Kenapa Bu Haji? Enggak, lagi banyak istighfar. Astagfirullah. Kenapa? Ya, lagi inget dosa. Padahal apa? Kita lagi melawan mulut kita. Kita lagi melawan nafsu kita. Ya, kenapa? Gatal pengen cerita. Itu baru dilawan. Nah, ini untuk ya lukisan, kaligrafi, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Boleh-boleh aja bagi yang mengatakan boleh, bagi yang mau, tapi tolong efeknya harus diperhatikan. Terakhir, ya apa yang perlu diperhatikan adalah foto. Kenapa saya pisahkan antara lukisan, kaligrafi dengan foto? Karena kalau lukisan, gambar itu kan memang karya tangan manusia. Tapi kalau foto bukan karya tangan manusia. Manusia hanya membuat alat untuk merekam dan mendokumentasikan ciptaan-ciptaan Allah yang begitu indah. Sehingga untuk foto memang dulu pemerintah Saudi pun melarang. Nggak boleh ya. Jadi foto itu haram. Sampai untuk membuat pas foto aja haram, nggak boleh. Ya kan? Ya, tapi ya kemudian sekarang kan berkembanglah keilmuan, berkembanglah teknologi. Dengan foto ya bisa jadi menyebabkan orang jadi kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti ada yang mengambil gambar Ka'bah dari satelit, ya kan? Itu kan ya Allah cantik banget ya Ka'bah ya Allah. Ya ada yang mungkin ya kan mengabadikan ya kan Masjid Nabawi. Ya Allah subhanallah, ada kerinduan, ada sebuah doa untuk ke sana. Nah, dengan demikian karena foto itu bukan buatan manusia tapi ciptaan Allah. Nah, sekarang ya kan foto ya fotografi itu tidak menjadi sesuatu yang dipermasalahkan. Monggo silakan aja. Ya kan? Sekarang kan kayak pemerintah Saudi ya memperbolehkan kita berfoto-foto. Hanya baru kemarin aja dilarang. Ya kan? Karena ada sempat ya kecolongan kan ya orang yang non kok berfoto di depan Ka'bah. Padahal yang namanya Ka'bah ya kan, yang namanya Masjid Nabawi tidak diperkenankan untuk diinjak oleh yang non muslim. Innamal musyrikuna najas. Ya, orang musyrik itu yang tidak menyembah Allah itu kan najis. Tapi kok sempat ada yang non muslim ya berfoto di depan Ka'bah. Kan akhirnya sekarang ini sudah mulai nggak boleh lagi selfie persis di Ka'bahnya. Tapi di lantainya, di lantai 2, lantai 3 dijauhkan nggak masalah. Kenapa? Karena esensinya bukan fotonya yang diharamkan. Kalau dulu kan ketat sekali. Ya, handphone yang ada kameranya haram. Bawa tustel ya haram, bawa kamera haram. Karena memang dulu sempat mengharamkan walaupun itu foto. Tapi sekarang Saudi yang menjadi kiblat umat Islam aja ya sudah tidak melarang. Sehingga akhirnya apa? Tergantung dari efek fotonya, tergantung dari objek fotonya. Ya kalau fotonya maaf ya foto yang melanggar syariat ya jangan. Kalau fotonya adalah orang yang dibenci sama Allah ya jangan. Ya kalau fotonya itu adalah orang-orang yang diagung-agungkan sehingga akhirnya membuat dia lebih mengagungkan orang itu daripada mengagungkan Allah ya jangan. Termasuk foto nikah. Bisa jadi dulu sebelum nikah gak pakai ya busana muslimah ya membuka aurat. Ya udah ya jangan dipajang. Kenapa kok dipajang? Malaikatnya nggak mau masuk. Kenapa? Karena membuka aurat. Cukuplah diabadikan di ya kan buku-buku kenangan kita. Ya dengan demikian ya rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah ya kan.
bicara masalah foto ya boleh-boleh saja, tinggal bagaimana ya kan kita juga melatih efeknya. Ya sama halnya dengan ya selfie ya segala macam ya, tinggal terkait dengan memanajemen hati, manfaat dan mudorotnya. Ketika bermanfaat sebagai kenangan, dzikroyat, dan bisa ya menguatkan doa kita ya kan ketika kita melihat foto tersebut, ahlan wasahlan ya kan. Nanti kita akan lanjutkan ya di sesi yang berikutnya. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah panjang lebar kita membahas hiasan-hiasan, pernak-pernik yang mengandung masalah syariat halal dan haram, maka pada kesempatan kali ini ya saya ingin mengajak rekan-rekan semua, tidak hanya efek syariat yang perlu kita perhatikan, tapi rumah kita rumah bersama. Ya, dengan demikian kalau mau majang sesuatu harus diajak berkomunikasi, bermusyawarah suami dan anak-anak. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengajak mereka musyawarah, kita nempel sesuka kita, tempel sana, tempel sini, termasuk saya nempel sana, nempel sini, ya kan. Kalau saya nggak ajak musyawarah anak-anak, bisa kesel, kenapa dipindahin lagi. Gimana sih menurut kita ini bagus, ternyata apa? Menurut dia nggak bagus. Akhirnya ya udah kita sepakat, ya kan? Ya kamu maunya gimana? Ini adalah ya kan satu contoh, ini karya semuanya. Ya kan? Ya ketika si kakak, aku maunya naroknya di sini Mi, ayo silahkan. Aku maunya naroknya di sini si Mbak, ya kan? Ini cocok sama warnanya, ya kan? Ada Masjidil Aqsa-nya, ada gambar, silahkan. Uminya mah paling cuman ya bunga-bunga. Artinya apa? Kalau ini semua dari kesepakatan bersama, saya merasa bersyukur ya ketika anak saya mengatakan, Mi, tempat yang paling aku suka cuman ini Mi. Alhamdulillah. Artinya apa? Karena memang hiasan-hiasan ini bukan hak prerogatif ibu, tapi hiasan-hiasan yang kita pilih, letaknya, gambarnya, posisinya, latihan menjadi ya tim yang solid di dalam rumah tangga. Karena jangan sampai kita jadi ibu yang rada-rada apa ya, kaku, yang tidak mau membuka kesempatan untuk bermusyawarah. Pokoknya ini rumah ibu, ini rumah Umi, terserah Umi mau pasang di sana-sana, terserah Umi. Gak begitu. Belajarlah ya dengan masalah hiasan, belajarlah dengan masalah warna untuk bermusyawarah dengan suami, bermusyawarah dengan anak-anak. Karena dari rumah yang kecil ini akan lahir anak-anak yang menjadi orang besar. Anak yang terbiasa dilatih dengan bermusyawarah, maka dia akan menjadi orang yang bijak. Tapi kalau anak dilatih dengan diktator, maka dia pun akan menjadi orang yang arogan, orang yang tidak pernah ngerti perasaan orang lain. Nah, inilah sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ya pertemuan ini bisa bermanfaat buat kita, karena sesungguhnya ya kita hanya menginginkan bahwa rumah sahabat-sahabat iDream adalah rumah yang disukai oleh malaikat, sehingga rumah itu menjadi ya kan sakinah, mawadah, warohmah yang penuh dengan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.